welcome to Lokal Highlight sama gue Ami. Dan aku Ninis. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas produk skincare yang lagi banyak diomongin nih. Dan kalau kalian kemarin tuh sempet nonton video Editor's Review yang dibawain Andin sama Ica, itu mereka ngebahas tentang kandungan AHA dan BHA. Nah, kali ini kita juga bakal bahas kandungan yang gak kalah menarik, yaitu retinol. Nah, mungkin kan udah pernah dengar soal retinol nih, cuman masih ragu nih mau nyoba, soalnya belum tahu retinol itu apa sih, terus cara pakainya gimana, dan produknya apa aja. Nah, buat kalian penasaran, tonton terus videonya ya. Seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan regenerasi kulit kita kan berkurang ya Kak. Makanya kita bisa mengalami yang namanya penuaan dini, kayak misalnya keriput dan juga munculnya garis halus. Nah, masalah penuaan dini ini bisa dikurangin atau dicegah dengan penggunaan retinol. Kenapa? Jadi retinol itu merupakan derivatif dari vitamin A nih, dan dia berfungsi untuk mempercepat pergantian sel kulit dan juga memicu produksi kolagen. Terus beda dengan retinoic acid yang pemakaiannya mesti diawasi oleh dokter, kalau retinol itu dia cenderung lebih gentle, jadi dijual bebas dan bisa ditemuin pada skincare over the counter. Iya nih, dan kandungan retinol itu juga kaya akan antioksidan, jadi dia efektif untuk mengatasi radikal bebas atau efek buruk lingkungan ke kulit kita. Dan kalau kita ngomongin soal retinol, kok biasanya kayak lebih identik untuk mengatasi penuaan aja ya. Padahal retinol itu punya banyak banget manfaat, karena selain untuk masalah penuaan, dia juga efektif untuk memperbaiki tekstur kulit, terus dia juga untuk memperkecil tampilan pori, dan gak kalah penting, retinol itu juga efektif untuk mengatasi bakteri penyebab jerawat. Makanya kalau misalnya kalian ini usianya masih 20-an dan kayak pengen coba retinol, sebenarnya itu boleh-boleh aja. Nah, tapi sebelum coba, kita mau ngomongin beberapa fakta soal retinol dulu nih Kak. Yang pertama apa? Oke, yang pertama itu adalah boleh nggak sih penggunaan retinol dibarengi dengan penggunaan produk dengan kandungan AHA dan BHA? Jawabannya itu boleh. Betul banget. Jadi sebenarnya itu retinol dan AHA-BHA itu cara kerjanya berbeda. Kalau AHA-BHA itu dari lapisan luar kulit, kalau retinol itu dari dalam kulit. Cuman yang mesti diperhatikan itu kalau kulit kalian jadi kemerahan, iritasi, atau mengelupas. Iya nih, mungkin cara pemakaian yang salah. Jadi kayak intensitas penggunaannya tuh terlalu sering. Terus Kak, yang mesti diperhatiin juga itu efeknya nih. Jadi kalian mesti bisa bedain antara purging dan breakout. Kalau untuk penggunaan retinol itu biasanya efek sampingnya kulit jadi kering dan kadang suka melupas gitu kan Kak. Makanya penggunaan retinol itu mesti disupport oleh skincare lainnya, misalnya pelembab gitu. Dan kalau cara pakai pun mesti bertahap. Jadi buat kalian yang belum pernah pakai retinol nih, misalnya pertama kali pakai itu intensitasnya bisa setiap seminggu sekali, terus lama-lama baru ditingkatin jadi 2 kali seminggu sampai akhirnya bisa kalian pakai tiap hari. Terus kalau untuk hasilnya sendiri bisa mulai kelihatan itu sejak 6 sampai 12 minggu pemakaian. Dan selain itu juga kalau kalian pakai retinol tuh penting banget untuk dibarengi dengan penggunaan sunscreen Enis ya. Karena kandungan retinol itu cenderung memberikan reaksi kulit yang jadi lebih sensitif sama sinar matahari. Jadi kalau kalian pakai retinol tuh tiap kalian pagi-pagi kayak mulai mau aktivitas itu wajib banget pakai sunscreen. At least SPF-nya minimal 30 lah ya. Tapi yang paling penting juga kalian mesti reapply produk sunscreen-nya sekitar 2 jam sekali. Nah, sekarang kita langsung bahas produknya aja ya. Nah, produk pertama yang punya kandungan retinol itu adalah Avoskin Miraculous Retinol Ampul. Di produk ini sebenarnya ini udah hampir mau habis nih. Ini benar-benar udah habis banget. Ini udah habis banget, dan karena produk ini mau cari di mana-mana tuh masih sold out dan belum restock lagi, akhirnya berhenti dulu ya pakai produk ini. Nah, kalau misalnya Avoskin ini dia punya kandungan actosome retinol. Jadi itu katanya sih adalah salah satu jenis retinol yang kandungannya lebih stabil dan dia cenderung minim iritasi untuk jenis kulit sensitif gitu. Nah, untuk Avoskin Miraculous Retinol Ampul ini dia ada kandungan retinol, ada peptide, terus ada vitamin E dan pomegranate dan juga ekstrak green tea. Secara keseluruhan sih dia klaimnya ini juga selain bisa untuk mengatasi masalah penuaan, dia juga bisa untuk memperbaiki tampilan pori-pori. Selain itu juga kalau gue pribadi sih ngerasanya ini tuh emang selain membantu untuk mengatasi masalah penuaan, dia juga efektif untuk mengatasi masalah jerawat. Karena waktu itu gue sempat pakai ini dan kita juga kayak pernah BJ Hangout bareng, itu udah bahas kalau produk ini tuh bisa ngebantu untuk mengontrol kayak jerawat yang muncul, breakout-nya gue tuh kayak jadi lebih berkurang gitu. Nah, untuk teksturnya ini kayak bentuknya kayak air susu sih ya, kayak susu putih gitu, dan dia cukup kental. Nah, produk ini juga water based, jadi ketika dipakai tuh dia teksturnya cepet banget nyerap di kulit dan dia nggak ninggalin rasa lengket yang ngeganggu sih. Selain itu dia juga bebas kandungan paraben dan nggak ada fragrance-nya. Jadi selain nggak nimbulin bau yang mungkin kurang disukai sama orang yang nggak suka ada kandungan fragrance-nya, produk ini juga cenderung lebih aman untuk kulit sensitif.
Selanjutnya ini ada dari Something, ini ada level 1% retinol. Jadi produk ini tuh spesial nih Kak. Nah apa sih yang membuat produk ini spesial? Pertama dari kandungan retinolnya nih Kak. Jadi diformulasikan dengan teknologi enkapsulasi yang membuat retinol itu jadi lebih stabil. Terus pH-nya juga setara dengan pH kulit kita, jadi nggak bikin iritasi gitu loh Kak. Dan sama kayak produk yang Aquaskin tadi, serum ini juga aman untuk kulit sensitif. Selain itu, produk ini juga punya kandungan ceramide dan juga hyaluronic acid yang bisa ngebantu melawan radikal bebas, anti polusi, dan juga mengikat kadar air di kulit kita. Nah, terus kalau soal klaimnya nih Kak, nih cukup lengkap sih menurut aku. Jadi mulai dari mengatasi masalah penuaan dini, kayak misalnya keriput dan juga garis halus, dia juga bisa mengurangi hiperpigmentasi atau flek hitam gitu. Pokoknya setelah pakai produk ini tuh disebutnya kita tuh bakal kulitnya jadi lebih cerah merata gitu. Nah, sekarang teksturnya ya. Teksturnya itu seperti ini. Jadi dia warnanya agak keruh gini ya. Terus teksturnya itu cair tapi nggak runny gitu loh Kak. Dan kalau udah diratain gini, apa ya, ngeresapnya juga cepet juga dan nggak ninggalin rasa lengket. Dan nggak ada wangi-wangi mengganggu gitu, kayak aroma produk aja kayak biasa. Nah, untuk produk ketiga itu ada dari Foreskin Shake yang Repair Retinol Overnight Cream. Produk ini juga punya kandungan retinol, itu kalau nggak salah kadar retinolnya 0,1%. Selain itu dia juga ada tambahan kandungan lain kayak misalnya hyaluronic acid, vitamin E, dan juga green tea. Nah, untuk klaimnya produk ini itu bisa dipakai untuk membantu mengatasi masalah penuaan kayak misalnya garis halus, terus juga keriput, dan dia mempercepat produksi kolagen di kulit kita. Nah, produk ini kalau dari segi tekstur karena dia krim malam, dia bentuknya kayak krim gitu nih, kayak warnanya sih apa ya, kuning gitu. Dan kalau dipakai teksturnya tuh menurut gue sih cepet nyerap di kulit. Dan kalau di apply gitu dia kayak daya tutup ke area muka tuh cukup luas, jadi cuman pakai sedikit untuk di 5 titik wajah tuh dia udah bisa langsung meresap sempurna gitu. Dan produk ini tuh gue udah pakai sekitar semingguan ini sih nih. Selama dipakai efek yang masalah penuaan mungkin belum kelihatan ya. Tapi kalau di kulit berasanya kayak memang kulit jadi lebih kenyal, dan kalau bangun di pagi hari tuh kulit jadi lebih kerasa lembut dan produksi minyak juga jadi lebih berkurang gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin panjang lebar soal retinol ya Kak, mulai dari cara pakainya gimana, manfaatnya apa, dan produk-produknya apa aja. Meskipun nih kedengarannya kayak ini kandungan kok ajaib banget gitu ya, cuman tetap aja nih harus disertai dengan penggunaan skincare lainnya gitu. Jadi kulit kalian itu tetap sehat. Dan kalau kalian punya rekomendasi produk dengan kandungan retinol lainnya, jangan ragu untuk tulis komen di bawah ya. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn notification supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Beauty Journal. Thank you for watching and see you on our next video. Bye!